Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX Channel Special Dialog bersama saya Fajar Wahyong. Dan kali ini edisinya sangat spesial pemirsa, karena kita berada di momen Lebaran 1441 Hijriah. Dan kami segenap tim redaksi IDX Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan langsung saja pemirsa, kita jelang Special Dialog selengkapnya. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 membuat layanan belanja online menjadi pilihan konsumen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pangan. Imbauan pemerintah untuk tetap di rumah membuat tren perilaku konsumen mulai mengarah ke new normal. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pun dipilih oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Tidak hanya bekerja dan belajar yang dilakukan dari rumah, aktivitas belanja masyarakat pun banyak dilakukan dari rumah. Adanya pandemi COVID-19 membuat layanan belanja online menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pangan. Imbauan pemerintah untuk tetap di rumah menjadikan tren konsumen mulai mengarah ke new normal. Bahkan pemerintah mencatat selama pandemi terjadi kenaikan transaksi online untuk sejumlah produk, diantaranya alat kesehatan, sembako, makanan minuman instan, bahkan produk penunjang aktivitas hobi indoor dan outdoor. Di saat yang sama, pengamat ekonomi Muhammad Faisal menyebut, sektor e-commerce sebagai salah satu sektor yang dapat menjadi bantalan bagi pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, meskipun telah merasakan manisnya kenaikan transaksi dan penjualan selama masa pandemi, Asosiasi E-commerce Indonesia mengingatkan pelaku e-commerce untuk mulai menyusun rencana bisnis yang akan diterapkan usai pandemi demi menjaga momentum positif bagi industri e-commerce di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut dan juga lebih rinci, kali ini kami juga sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Sofyan Lusa, Associate E-commerce Indonesia atau IDEA. Halo Pak Sofyan. Halo Mas. Ya Pak Sofyan, sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Mas. Baik, Pak Sofyan, ini meskipun momentumnya kita juga masih belum bisa begitu ceria begitu ya, karena memang masih ada pandemi begitu. Tapi dari sisi e-commerce ini, saya cukup tertarik sekali untuk membicarakan e-commerce karena ternyata datanya cukup baik ini sejauh ini. Tapi sebetulnya dari pelakunya sendiri sampai sejauh ini, bagaimana sebetulnya kondisi industri e-commerce? Ya, memang kalau kita mengacu kepada tren sekarang ini dengan adanya work from home ini, yang jelas terjadi perubahan dari perilaku dari konsumen. Nah, tentu saja perubahan dari perilaku konsumen ini diikuti oleh industri. Nah, karena industri melihat bahwa di sini menjadi salah satu jalan keluarnya dengan e-commerce, maka konsumen sekarang banyak yang berbelanja melalui e-commerce dibandingkan dengan yang melalui offline. Jadi peralihannya kira-kira seperti itu, Mas. Oke, tapi apakah kemudian akhirnya bisa dikonfirmasi juga Pak Sofyan bahwa peralihan perilaku itu akhirnya juga memang berimbas kepada kenaikan dari sisi transaksi begitu dari e-commerce? Ya, nah sebenarnya halnya sama dengan kalau kita bicara dengan bulan Ramadan gitu ya, atau Idul Fitri. Ini kan sebenarnya terjadi shifting juga, di mana jam belanja misalkan itu mengalami shifting. Yang sebelumnya belanja pada hari biasa gitu ya, jam-jam kantor, sekarang orang belanja sebelum sahur misalkan atau setelah tarawih. Nah ini juga terjadi pada saat work from home ini kan orang kebanyakan berada di rumah, dan kalau kita melihat dari statistik itu kebanyakan hampir semua generasi dari baby boomer sampai generasi milenial hampir rata-rata kenaikan untuk akses internet itu menjadi sangat signifikan. Nah salah satu kegiatan mereka adalah berbelanja. Nah, berbelanja ini menariknya adalah yang berubah yang pasti adalah shifting dari kategori belanjanya, Mas. Jadi kalau dulu mereka berbelanja kebanyakan elektronik atau fashion, nah sekarang lebih banyak berbelanja kepada bahan-bahan pokok.
Oh, justru ada pergeseran dari sisi barang yang dibelinya juga begitu ya Pak Sofyan? Ya, betul. Jadi shifting dari kategori. Nah, ini apakah kemudian akhirnya kenaikan ini dirasakan oleh semua pelaku e-commerce atau justru ini hanya beberapa saja yang akhirnya merasakan kenaikan penjualan di tengah pandemi seperti ini? Nah, tadi yang saya sempat sampaikan bahwa from home ini kan orang kebanyakan di rumah. Nah, tentu saja dampak lainnya adalah orang lebih peduli mengenai kesehatan. Orang lebih memfokuskan dari wants menjadi needs. Jadi barang-barang kebutuhan pokok yang menjadi prioritas. Nah, tentu saja ini menjadi berbanding lurus dengan transaksi e-commerce. Namun harus diingat bahwa tidak semua pelaku e-commerce yang sebenarnya mengalami kenaikan. Jadi di kategori yang lain, misalkan kita tahu seperti tourism gitu ya, travel gitu ya, itu terus mengalami sebaliknya justru penurunan. sepi begitu ya? Betul. Penjualan tiket konser, bioskop itu kan sebenarnya kontra dengan yang apa yang terjadi di kategori untuk yang kebutuhan pokok tersebut. Baik, jadi memang tidak semua akhirnya merasakan kenaikan penjualan karena lagi-lagi kategorinya berbeda-beda. Pak Sofyan, nanti juga masih akan saya tanyakan beberapa hal terkait dengan kondisi e-commerce di tengah pandemi seperti ini, tapi nanti usai jeda ya. Baik, Mas. Ya, pemirsa, Jam Beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan pembahasan di kali ini, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari Menteri Koperasi dan juga UMKM, Bapak Teten Mas Duki, yang menyatakan bahwa e-commerce atau penjualan secara online sekarang merupakan sebuah solusi bagi UMKM yang masih bisa menjalankan usahanya untuk tetap dapat memasarkan produknya sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Ini Menteri Teten menyatakan bahwa UMKM disarankan untuk bisa menggunakan platform e-commerce untuk membantu penjualan di tengah pandemi saat ini. Sementara itu, masih dari Menteri Koperasi dan juga UMKM ini menyatakan bahwa penjualan e-commerce di masa pandemi ternyata mencatatkan kenaikan. Di antaranya untuk produk-produk sebagai berikut, ada bahan pokok atau sembako mencatatkan kenaikan 350%, kemudian makanan dan minuman instan 200%, hobi outdoor dan juga indoor sebesar 70%, dan juga produk-produk kesehatan ini mengalami kenaikan transaksi melalui online sebesar 90% selama pandemi COVID-19. Ya, itu tadi informasi terkait dengan Kementerian Koperasi yang juga menekankan pentingnya e-commerce begitu ternyata di tengah pandemi seperti ini. Tapi saya akan coba tanyakan juga, masih bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Sofyan Lusa dari Associate E-Commerce Indonesia atau AIDIA. Pak Sofyan masih bersama kami? Ya, Mas. Ya, Pak Sofyan, ini sebelum saya menuju ke saran pemerintah begitu ya kepada para UMKM, saya ingin bertanya juga, apakah kemudian pandemi ini akhirnya membuat para pelaku e-commerce menyesuaikan menyesuaikan target bisnis, kemudian juga bahkan merevisi keuntungan di tahun 2020 ini? Ya, sebenarnya kondisi seperti ini kan sebenarnya sama yang disebutkan dengan kondisi yang disebut dengan VUCA gitu ya, di mana ada volatile yang tinggi, ada uncertainty, kemudian kompleksitasnya tinggi dan sifatnya adalah ambigu. Nah, sebenarnya bagi dunia bisnis menghadapi kondisi seperti ini sama halnya menghadapi business pressure seperti biasa gitu ya. Nah, tentu saja memang di saat sekarang ini memang diperlukan adanya diskresi dari perusahaan gitu ya. Bagaimana mereka dapat, seandainya misalkan salesnya tidak bisa maksimal, minimal bagaimana mereka melakukan efisiensi di cost. Jadi dua hal ini yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini. Oke, hal tersebut yang bisa dilakukan begitu ya oleh para pelaku e-commerce. Tapi ada satu istilah juga ini Pak Sofyan, terkait dengan e-commerce, di mana e-commerce disebut memanfaatkan pandemi corona. Anda sendiri seperti apa sebetulnya pandangannya? Apakah kemudian ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang positif atau Anda memiliki pandangan tersendiri? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya e-commerce menjadi way out gitu ya dengan kondisi seperti ini, di mana orang bekerja di rumah, kemudian tidak bisa belanja seperti biasanya, maka
dengan adanya platform e-commerce ini kan mereka masih bisa untuk berbelanja, ya. Jadi memanfaatkan itu berarti sebenarnya menyediakan jalan keluar sebenarnya. Menyediakan jalan keluar ya. Ya, memberikan opsi kepada para konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dan juga di satu sisi memang tidak semua mengalami juga kenaikan, ya, seperti tadi saya sampaikan. Ya. Ada beberapa bidang-bidang tertentu justru mengalami penurunan. Oke, nah ini sepertinya tadi seperti yang saya sampaikan juga informasi dari pernyataan Menteri Koperasi dan UMKM ini sepertinya cukup spesifik begitu e-commerce-nya untuk yang menyediakan platform jual dan beli. Bahkan disarankan untuk UMKM saat ini bisa menggunakan platform e-commerce. Pak Sofyan, apakah kemudian ini bisa menjadi satu peluang lebih juga bagi para pelaku di industri e-commerce sendiri? Betul. Memang sebelumnya pemerintah kan sudah mencanangkan program UMKM Go Online gitu ya. Jadi dan kita menyadari bahwa UMKM ini menjadi salah satu backbone dari perekonomian Indonesia, khususnya digital ekonomi. Maka sebenarnya dengan adanya pandemi ini, kalau saya melihat menjadi katalis gitu ya, atau menjadi mempercepat sebagai akselerator untuk mereka masuk ke dalam dunia e-commerce. Nah, jadi sehingga mereka terbiasa karena pola perilakunya belanja dari masyarakat berubah, kemudian termasuk juga pola berkomunikasi dan seterusnya, maka ini juga menjadi timing yang tepat bagi UMKM juga untuk memanfaatkan kondisi sekarang ini untuk memasarkan produk. Tapi di tengah situasi seperti ini sebetulnya minat dari para pelapaknya atau UMKM sendiri Anda lihat masih cukup tinggi atau justru terlihat agak-agak menurun begitu? Nah, memang kita kalau bicara mengenai e-commerce ini kita tidak bisa bicara satu aspek dari seller atau buyer gitu ya. Tapi kita harus bicara dari sisi ekosistemnya. Sistemnya. Nah, ekosistem e-commerce ini kan ada peranan dari pemerintah di sana, ada peran dari katakanlah institusi pendidikan, gitu ya, komunitas seperti IDEA sekarang ini, gitu ya, seller, marketplace dan seterusnya. Jadi dalam ekosistem e-commerce ini semua harus mendukung bagaimana bisa memberdayakan e-commerce ini untuk kesejahteraan dari para UMKM itu. Jadi kita bicara ekosistem, Mas. Jadi secara keseluruhan ya tidak bisa kita pisah-pisahkan begitu ya Pak Sofyan ya? Betul, betul. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Baik, nah ini terkait dengan tadi begitu ya peningkatan transaksi untuk e-commerce tertentu, kemudian juga imbauan pemerintah untuk tetap di rumah sehingga akhirnya masyarakat berubah perilakunya menjadi lebih ke online. Tapi dari sisi pelaku e-commerce-nya sendiri, adakah kemudian langkah-langkah yang dilakukan di tengah pandemi seperti ini, terutama Pak Sofyan program-program? Nah kita kan tahu biasanya e-commerce suka memberikan program-program khusus begitu ya bagi para pelanggan. Apakah kemudian masih ada atau justru dikurangi juga karena sulitnya kondisi saat ini? Ya, memang ada beberapa penyesuaian. Jadi pada prinsipnya transaksi e-commerce berjalan normal seperti biasa, tetapi memang ada beberapa penyesuaian. Jadi kalau kita lihat misalkan ya, metode pembayaran misalkan cash on delivery, COD gitu ya. Nah ini kebanyakan dari para pelaku atau pemain e-commerce ini meniadakan. Kenapa? Supaya meminimalkan terjadi pertukaran uang gitu ya. Oke, contactless begitulah ya? Ya, dengan misalkan e-wallet atau digital money gitu ya. Nah, sehingga kontak dengan konsumen melalui physical distancing itu bisa diterapkan. Nah, juga ada tetap free ongkir gitu ya, cashback dan seterusnya itu tetap dilakukan, tetap ada. Nah, catatan yang lain juga karena kita tahu sekarang orang kebutuhannya menjadi bukan bicara mengenai won, tapi mengenai need, kebutuhan pokok, maka terkait dengan logistik sebenarnya. Jadi kita sempat dengar gitu ya beberapa stok itu mengalami kehabisan gitu ya. Oke, nah penyesuaian yang dilakukan tentunya kan memang akhirnya bisa saya katakan insidentil begitu ya karena pandemi ini terjadi. Tapi sebetulnya pelaku e-commerce sudah mengantisipasi atau tidak belum Pak Sofyan terkait dengan kondisi seperti ini sebelumnya? Nah, memang kita mesti harus mengantisipasi dengan melihat sebenarnya pergerakan dari day by day. Jadi misalkan work from home itu kan kebijakan dari pemerintah, gitu ya. Nah, kalau misalkan kebijakan pemerintah menerapkan work from home, tentu saja industri harus menyesuaikan. Jadi kalau sebenarnya kita banyak belajar juga dari negara-negara yang sudah melewati, ada beberapa negara yang sudah melewati lockdown gitu ya. Nah, itu kan mereka setelah lockdown itu mereka mengalami rebound. Nah, itu yang sebenarnya harus diantisipasi oleh para
industri, khususnya e-commerce sebenarnya. Oke, nah ini juga yang kemarin sempat ramai ini Pak Sofyan. Ini saya juga ingin bertanya terkait dengan mungkin ada pelapak atau penjual-penjual yang ingin memanfaatkan kesempatan, tapi dalam tanda kutip yang tidak begitu positif begitu. Apakah kemudian memang terlihat ada cukup banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi yang ada, dan pelaku e-commerce sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Apakah kemudian ada punishment-nya tersendiri atau ada langkah yang dilakukan, Pak Sofyan? Ya, jelas Asosiasi E-commerce Indonesia juga melihat ini menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan, gitu ya. Jadi pada prinsipnya kami meyakini di saat pandemi seperti ini kita perlu untuk meningkatkan rasa empati terhadap konsumen, terhadap masyarakat, gitu ya. Nah, kami juga sudah diskusi dengan para marketplace, dengan member kami, khususnya adalah bagi katakanlah bagi toko-toko yang menjual dari harga di luar batas normal itu biasanya kami mengadakan pendekatan, gitu ya. Jadi tentu saja ini menjadi tadi yang saya bilang ya, bahwa e-commerce ini adalah merupakan satu ekosistem, jadi mesti ada kepedulian. Nah, dari kami mengambil peran sebagai dari asosiasi dan dari komunitas mengadakan pendekatan minimal kepada member-member yang ada di dalam asosiasi e-commerce. Nah, jika nanti ada ditemukan para member-member yang memiliki katakanlah seller yang menjual lebih tinggi daripada harga seharusnya, nah itu kemudian perlu dilakukan tindakan. Oke, jadi pendekatan tetap secara persuasif, meskipun lagi-lagi ekosistem yang ditekankan begitu ya Pak Sofyan? Betul. Ya, Pak Sofyan, nanti masih akan saya tanyakan juga terkait dengan new normal ini, terutama bagaimana kemudian akhirnya pandangan dari pelaku e-commerce setelah pandemi usai, tapi nanti usai jeda kita akan coba lanjutkan kembali. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Channel Special Dialogue edisi Lebaran kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan di kali ini masih seputar e-commerce dan juga new normal economy, kita lihat terlebih dahulu ini ada satu quote yang sudah kami siapkan terkait dengan e-commerce. Kita coba lihat bersama. Ini pernyataan dari pendiri Alibaba Group, ada Jack Ma. Ini yang menyatakan bahwa e-commerce ini sejatinya merupakan salah satu tulang punggung baru bagi perekonomian, di mana tidak ada negara, perusahaan atau lembaga yang bisa diisolasi dari internet. E-commerce akan menjadi kunci bagi sebuah perusahaan bertahan hidup, bagi negara-negara untuk makmur, dan bagi ekonomi dunia untuk mendapatkan dorongan. Ya pemirsa, masih bersama kami dan juga tentunya Bapak Sofyan Lusa dari Asosiasi E-commerce Indonesia atau ADIA. Pak Sofyan, ya. Ini tadi ada satu pernyataan yang cukup menarik begitu dari pendiri Alibaba Group, Jack Ma, menyatakan bahwa e-commerce sejatinya bisa menjadi tulang punggung baru begitu bagi perekonomian. Apakah kemudian Anda juga cukup sepakat untuk hal tersebut? Ya, memang betul, gitu ya. Saya sepakat apa yang dikatakan Jack Ma. Memang sekarang ini kita memasuki, apalagi kita memasuki era revolusi 4.0, gitu ya, yang dimana yang menjadi enabler itu adalah teknologi. Jadi semua aspek kehidupan itu boleh dikatakan tidak terlepas dari adanya peranan dari teknologi. Nah, oleh karena itu perilaku dari belajar, berkomunikasi, gitu ya, kemudian belajar juga, nah pola perilaku berbelanja juga, nah tentu saja akan mengalami shifting. Ya, seperti yang dengan kondisi sekarang yang sedang kita alami ini. Oke, jadi shiftingnya sepertinya sudah tidak bisa dihindari, eranya sudah di 4.0, kemudian juga perilaku konsumen juga berubah. Tapi kita menghadapi situasi yang ternyata cukup sulit saat ini, ada pandemi COVID-19. Pelaku e-commerce sendiri melihatnya pandemi ini masih akan berlangsung dalam waktu lama, atau mungkin ada harapan bahwa sebentar lagi sepertinya ini sudah akan selesai? Ya, saya tidak mau berandai-andai ya. Tapi kalau kita belajar dari Tiongkok, gitu ya, dari kota Wuhan itu, dari mulai akhir Desember ketika mereka mengumumkan adanya COVID ini, dan diperlukan kira-kira sekitar 4 bulan untuk mereka recovery, gitu ya. Dan bulan April mereka sudah open, kotanya sudah terbuka untuk mereka kembali back to normal. Nah, artinya kalau kita melihat di Indonesia, Maret kita mengumumkan, berarti ya mungkin sekitar akhir Juli atau Juli berarti ya, kalau kita mengacu kepada best practice yang ada di Wuhan. Nah, berarti ya sekitar bulan
akhir Juni atau Juli itu prediksi kalau kita mengacu kepada Tiongkok. Kira-kira mungkin Oke. Oke, tentunya kita berharap memang ini segera usai begitu ya, karena memang semuanya menunggu-nunggu untuk bisa kemudian beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tapi yang saya ingin tanyakan juga, Anda melihatnya apakah kemudian dari sisi transaksi terutama dari masa pandemi ada kenaikan, tapi usai pandemi jangan-jangan penurunannya potensinya juga cukup besar. Ini apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh pelaku e-commerce dari asosiasi sendiri? Nah, banyak hal yang menarik kalau kita bicara mengenai e-commerce ini gitu ya. Salah satunya adalah e-commerce ini kata kuncinya adalah trust. Nah, jadi ketika semasa pandemi ini konsumen yang mencoba berbelanja ataupun yang sudah pernah berbelanja, kemudian mereka merasakan bahwa mereka percaya barang yang dia order kemudian datang sesuai apa yang diharapkan dengan harga yang relatif terjangkau gitu ya, maka kepercayaan ini akan menjadi habit baru. Nah, memang diharapkan memang dengan adanya setelah pandemi ini, Ya. mereka yang sudah mulai berbelanja atau sudah terbiasa berbelanja, itu akan meneruskan habitnya. Karena tadi kita tahu bahwa teknologi itu menjanjikan cheaper, better, faster gitu ya. Nah, kalau mereka merasakan itu, nah mungkin mereka akan meneruskan habit ini untuk tetap berbelanja secara online. Oh. Tapi apakah kemudian dari sekarang para pelaku e-commerce harus sudah menyusun rencana dan strategi untuk kemudian bisnis usai pandemi nanti, atau nanti saja melihat bagaimana kemudian tanda-tanda pandemi ini akan berakhir? Kalau menurut opini saya memang ada beberapa perusahaan yang sudah mempersiapkan, Ya. ya. Jadi seperti misalkan pola kerja. Nah, bekerja di rumah ini saya rasa ada beberapa perusahaan yang nanti akan meneruskan gitu ya. Kebiasaan ini. Kemudian juga misalkan bagaimana meeting yang sebelumnya harus ketemu sekarang beralih menjadi meeting secara virtual gitu ya. Nah, banyak juga hal-hal yang lain yang dirasakan pada saat pandemi ini, kalau menurut saya akan diteruskan setelah pandemi ini selesai. Nah, oleh karena itu bisa jadi perusahaan-perusahahan juga harus melakukan misalkan restrukturisasi atau melakukan revitalisasi gitu ya, untuk menyesuaikan struktur setelah pandemi ini sesuai dengan perilaku yang berubah. Oke, jadi segera harus dipersiapkan dari saat ini. Nah, ini ya terkait new normal, Pak Sofyan, mungkin tadi sudah tersirat juga begitu ya dari apa yang disampaikan dari Anda, tapi pelaku e-commerce memandang new normal ini usai pandemi seperti apa, Pak Sofyan? Apakah kemudian cukup yakin bahwa inilah akan bertahan begitu untuk beberapa waktu depan dan ini akan menjadi normal yang baru begitu bagi masyarakat? Nah, memang hipotesis sekarang mengenai new normal ini sedang banyak dikaji gitu ya. Kira-kira apa yang menjadikan new normal yang nanti akan dihadapi bukan Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu ya. Yang jelas tadi yang sempat saya sampaikan, pola belanja orang akan berubah, pola belajar orang akan berubah, pola kerja akan berubah, bahkan pola komunikasi akan berubah. Jadi minimal kalau saya melihat pemanfaatan teknologi atau secara virtual ini itu semakin masif akan diterapkan. Semakin masif ya. Semakin masif gitu ya. Jadi ini penanda positif untuk perkembangan industri e-commerce ke depannya juga, Pak Sofyan? Ya, saya rasa ini menjadi sinyal positif karena tadi yang sebelumnya orang masih ragu-ragu menggunakan e-commerce, nah mereka mencoba dan mereka merasakan manfaatnya, dan ini menjadi keterusan gitu ya. Atau mereka yang sudah terbiasa mungkin ada bisnis baru bahwa industri bisa melakukan bisnis, misalkan bisnis model untuk langganan gitu ya, subscription untuk belanja-belanja yang rutin setiap bulan. Oke, baik. Jadi kita harapkan new normal tentunya membawa manfaat kepada semua pihak, baik bagi pelaku e-commerce dan juga masyarakat, begitu ya Pak Sofyan ya? Ya. Baik, itu tadi cukup banyak sekali begitu yang saya tanyakan dan juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Sofyan. Terima kasih banyak Pak Sofyan sudah bergabung bersama kami hari ini. Ya. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam iDirectional Special Dialogue, dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di iDirectional, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.